dipastikan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran tema 1 subtema 4. Namun, sebelum ke pembahasan, mari kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. Yang kedua, perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Oke anak-anak Ibu semuanya, sebelum ke materi, Ibu ingin bertanya nih, siapa yang halaman rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Nah, kalian suka menyiramnya enggak ya? Tanaman juga butuh air loh anak-anak, karena air bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Merawat tanaman merupakan salah satu kegiatan menjaga alam. Selain air, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman loh. Apa saja ya faktornya? Apa itu pertumbuhan tanaman? Apa itu perkembangbiakan tanaman? Yuk anak-anak kelas 3 semuanya sama-sama simak materinya ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang pertama yaitu karena faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman. Nah, biasanya meliputi genetik dari induknya. Genetik dari induknya ini yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, rasa bunga, dan lain-lain. Yang kedua karena hormon, yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman. Biasanya meliputi nutrisi berupa pupuk, cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini diperlukan untuk proses fotosintesis ya. Dan ada lagi air dan kelembaban, kemudian suhu udara, kemudian kesuburan tanah. Itu yang dinamakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kemudian ada perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif ya. Kemudian perkembangbiakan yang pertama secara generatif ya. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyebukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif adalah tumbuhan mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara alami yaitu tanpa bantuan manusia. Yang kedua secara buatan dengan bantuan manusia. Vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara tunas, tunas daun, umbi batang, umbi lapis, umbi bakar, spora, dan akar tinggal atau rizoma. Kemudian vegetatif buatan ya, biasanya dapat dilakukan dengan cara mencangkok, mengenten atau menyambung, okulasi atau menempel, stek batang, dan merunduk ya.
Baik, kita bahas satu-satu ya. Vegetatif alami yaitu yang pertama tunas. Tunas ini tumbuhan baru, anaknya akan tumbuh dekat dengan pohon induknya. Contohnya nanas, bambu, pisang, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada juga tunas daun. Tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun ya. Contohnya seperti yang ada di gambar. Kemudian umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Kemudian umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, singkong, dan lain-lain. Nah, di sini ada umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena tumpukan daun yang tersusun secara rapi dan rapat. Contohnya bawang merah, bunga bakung, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu spora. Nah, kalian bisa lihat contohnya seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah akar tinggal atau rizoma. Nah, akar tinggal ini adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya seperti kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan lain-lain. Selanjutnya vegetatif buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Yang pertama mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan dengan cara mengupas kulit batang dan mengukusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, rambutan, nangka, dan lain-lain. Yang kedua, stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya yaitu singkong. Yang ketiga, menyambung atau mengenten adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menyambungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Kemudian ada juga okulasi atau menempel adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang masih sejenis. Contohnya mangga, rambutan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara menanamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tumbuhan. Contohnya tanaman stroberi. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Nah, meskipun bentuk bunga yang kita temukan beraneka ragam, tetapi setiap jenis bunga memiliki beberapa bagian berikut. Yang pertama, tangkai. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang letaknya di bagian bawah bunga. Fungsi dari tangkai bunga adalah sebagai penopang bunga dan penyambung antara bunga dengan batang atau ranting. Kemudian dasar bunga ya. Dasar bunga adalah bagian ujung tangkai bunga yang membesar dan menjadi tempat melekatnya mahkota bunga. Selanjutnya dalam bunga yaitu ada perhiasan bunga. Apa ya perhiasan bunga itu? Perhiasan bunga adalah kelopak dan mahkota bunga. Kelopak bunga merupakan bagian yang melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Biasanya bentuk dan warnanya menyerupai daun. Nah, mahkota bunga memiliki warna bermacam-macam yang menarik. Ya, banyak yang menyebut mahkota bunga sebagai perhiasan bunga. Kemudian benang sari ya. Benang sari ini terletak di bagian tengah bunga yang berdekatan dengan mahkota bunga. Fungsi benang sari tak lain adalah sebagai alat kelamin jantan. Benang sari memiliki dua bagian yaitu tangkai sari dan kepala sari.
Selain benang sari, ada juga nih yang terakhir adalah putik. Nah, ada yang tahu apa itu putik? Putik adalah bagian bunga yang terdapat di bagian tengah-tengah bunga. Biasanya putik dikelilingi oleh benang sari. Fungsi putik ini sebagai alat kelamin betina. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar matematika. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar matematika yaitu perkalian. Sekarang kita akan belajar pembagian. Pembagian merupakan lawan dari perkalian. Pembagian dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara pengurangan berulang dan yang kedua dengan cara bersusun. Yang pertama kita akan belajar pembagian berulang. Agar lebih jelasnya kita simak cerita berikut ya. Di sini ada cerita ibu mempunyai 18 permen. Permen-permen tersebut akan diletakkan ke dalam 3 gelas dengan jumlah yang sama banyak. Berapa ya banyak permen yang ada di setiap gelas? Nah, sebelum mengerjakan kita tulis kalimat matematikanya, yaitu banyak permen di setiap gelas sama dengan 18 dibagi 3. Nah, 18 sendiri itu adalah banyaknya permen dan 3 yaitu banyaknya gelas. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama, kita ambil 3 permen dan letakkan 1 permen di setiap gelas. Seperti ini, kita ambil 3 lalu letakkan permen di setiap gelas. Nah, karena sudah diambil 3, maka 18 permennya harus dikurangi 3 dulu ya, seperti ini. Kemudian lakukan berulang sampai permen itu habis. Kita ambil 3 lagi lalu letakkan satu-satu di setiap gelas. Kita kurangi 3 lagi ya. Kita ambil 3 lagi sampai permen itu habis. Nah, karena permen ibu habis, maka kita beri tanda 0 ya. Nah, jika anak-anak perhatikan ada berapa kali pengurangan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis. Sehingga 18 dibagi 3 sama dengan 6. 6 itu adalah 6 kali pengurangan berulang sampai habis. Jadi banyaknya permen di setiap gelas ada 6 permen. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang bagaimana ya caranya jika kita ingin membagi bilangan yang lebih besar? Yaitu dengan cara bersusun. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita simak ya. Di sini kita lihat contoh berikut, yaitu 75 dibagi 5. Bagaimana ya cara penulisannya dengan cara bersusun? Nah, 75 kita letakkan di dalam. 75 adalah bilangan yang dibagi, sedangkan angka 5 kita letakkan di luar. 5 adalah bilangan pembagi. Langkah yang pertama adalah 7 dibagi 5. Sama halnya dengan 5 itu dikalikan berapa yang hasilnya mendekati 7, tetapi tidak lebih dari 7. Nah, anak-anak boleh menggunakan tabel perkalian. Tabel perkaliannya seperti ini ya. Nah, di sini anak-anak bisa lihat dari hasil perkaliannya. Coba kita lihat yang mendekati 7 tetapi tidak lebih dari 7. Oh, ternyata ada 1 di sini ya.
Nah, berarti angka 1 adalah hasil dari pembagiannya. Maka angka 1 kita letakkan di atas sini ya. Ini adalah tempat untuk hasil pembagiannya. Kemudian langkah kedua adalah 1 dikalikan 5. Hasil perkaliannya kita letakkan di bawah 7. Berapa ya 1 kali 5? Ya, betul, hasilnya adalah 5. Setelah kita melakukan perkalian, kita akan mengurangi, yaitu 7 dikurangi 5. Berapa ya? Betul, 2. Kemudian angka 5-nya kita turunkan di samping angka 2. Jadilah angka 25. Kemudian setelah itu kita bagi lagi, yaitu 25 dibagi 5. Berapa hasilnya? Pasti mudah ya. Hasilnya adalah 5. 5 kita tuliskan di sini ya, karena ini adalah hasil pembagian. Setelah pembagian, kita lakukan perkalian lagi, yaitu 5 dikali 5. Ya, 5 kali 5 adalah 25. Kita tulis di bawah sini ya. Nah, setelah perkalian kita akan melakukan pengurangan, yaitu 25 dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, jika anak-anak sudah menemukan hasilnya 0, kemudian semua angka di atas sudah diturunkan, berarti pembagiannya sudah selesai. Nah, jadi hasilnya 75 dibagi 5 sama dengan 15. Ini ya hasilnya. Nah, itu tadi pembahasan hari ini mengenai tema 1 subtema 4. Bagaimana anak-anak, kalian sudah memahaminya? Ya, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Baik anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya, selalu jaga kesehatan, sholat lima waktu, dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti.